Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang bagaimana ya kalau anak aku K-popers. Nah, untuk membahasnya kita sekarang akan mengundang secara virtual ada Ibu Francisca dan putrinya Rachel. Kita sapa dulu yuk. Halo, Ibu Francisca dan Rachel. Halo, hai Bayu. Halo, di sini di Kumpul Keluarga ada aku, Dika dan juga Mbak Ayu Sutomo, psikolog kita. Ini bahasannya seru banget nih tentang K-pop, K-popers. Aku sebenarnya mau nanya dulu sama Mama Francisca. Tahu nggak sih idolanya Rachel siapa? Tahu BTS. BTS. Siapa kira-kira dari personel BTS yang paling Rachel suka? Paling suka sama Jungkook. Bener nggak? Kita konfirmasi, betul nggak Rachel? Iya benar. Oke, Sama berarti ini ya cocok jawabannya. Sudah mulai mengenal idola anaknya. Aku mau nanya dulu nih ke Rachel. Rachel suka BTS. Itu mulai usia berapa sih kenal BTS? Dari umur 10. Kenapa suka? Karena mereka kayak jago banget nari, terus ganteng-ganteng. Oke, jago banget nari. Nih Mama Francisca, Bu Francisca, apakah memang Rachel punya minat ke arah yang sama? Memang suka dance juga. Dan mulai kapan istilahnya baru sadar, oh anak aku ternyata suka banget sama grup band ini ya gitu? Suka dance juga. Kebetulan. Terus memang ketahuan banget karena pas suka itu udah langsung nunjukin gitu, aku mau demen nama ini, mau beli ininya nih mami, langsung ketahuan jadinya. Langsung pengen beli atribut ya. Ini nih hal yang identik kayaknya untuk para K-popers ya. Biasanya Rachel sendiri suka minta beliin apa sih, Mam? Banyak sih, yang pasti tuh casing handphone, karena tiap hari handphone dipegang dilihat ya. Habis itu album-albumnya, kartu-kartunya, ya buku-bukunya. Oke, jadi atribut serba BTS gitu ya. Nah kalau Mama sendiri saat itu melihat anaknya yang usia 10 tahun mulai tertarik nih pada idol-idol Korea. Waktu itu kan ini kan memang sebenarnya usianya mungkin idolnya sudah udah dewasa gitu ya. Ada nggak sih kecemasan tersendiri atau justru melihatnya ini seru-seru aja sih, bagus-bagus aja karena melihat mereka juga punya sisi yang positif? Yang pertama sih pas ngelihat gitu ya memang menurut saya itu wajar, karena waktu saya muda juga saya begitu. Betul. Lalu? Jadi ya oke lah, masih saya lihat batasnya masih wajar, permintaannya nggak sampai terlalu seperti fans fanatik. Menurut saya it's okay. Jadi saya juga bawanya santai aja. Oke, jadi memang melihatnya justru Mama support gitu ya, melihat apa yang Rachel rasa ini kayaknya idola saya. Ini juga saya rasakan waktu itu waktu masih muda. Nah ini juga kita berkaca pada diri sendiri ya Mbak Ayu ya. Kadang-kadang kita ngeliat anak kita suka pada suatu hal, suka pada tokoh tertentu, dan mungkin ini juga dirasakan, ini pengalaman yang sama. Tapi apakah pengalaman ini masih bisa dibawa juga di saat kita menghadapi anak kita sekarang menghadapi idolanya? Jadi kan kita karena pernah merasakan hal yang sama gitu kan, akhirnya kita jadi punya pemakluman kepada anak bahwa kita juga pernah melakukan hal yang sama gitu kan. Dan kita memahami memang ada masanya di mana kemudian anak-anak atau remaja kita menyukai, mengidolakan satu sosok tertentu gitu kan, sampai beli merchandise-nya, beli atributnya, dan informasi tentang idolanya tersebut sangat tahu sekali gitu. Nah ketika memang kita pernah mengalami hal yang sama, kita kemudian melihat itu terjadi pada anak, tentunya kita jadi punya pemakluman, dan pemakluman itu pada akhirnya membuat kita itu seperti mau atau bisa memahami apa yang terjadi pada anak. Nah keinginan kita untuk atau kemampuan kita memahami apa yang terjadi pada anak itu sebenarnya sangat membantu sekali. Betul. Karena kita jadi tidak menganggap bahwa ini suatu yang nggak boleh gitu kan, secara ekstrim langsung nggak, tapi kita bisa lebih secara objektif melihat bahwa oh ini memang ada masanya, oh sepanjang apa yang dilakukan itu wajar dan tidak berlebihan sehingga sangat fanatik sekali sampai kemudian memberikan dampak negatif, ya udah nggak kenapa-kenapa. Itu bisa kita lihat sebagai jendela, oh dia bisa ngobrol dengan kita, bisa cerita dengan kita juga bisa mau tahu karena kita objektif dan kita merasa memahami itu, kita juga jadi pengen mau tahu oh BTS tuh positifnya apa sih, gitu, prestasi-prestasinya apa sih. Nah obrolan bisa diarahkan ke sana. Kalau Mama sendiri biasanya kalau sama Rachel bicara tentang idolanya, ngobrolnya tuh sejauh mana sih, dan apa yang misalnya Mama mungkin nasihatin atau tekankan gitu atau mengingatkan terus terkait ini agar Rachel nggak jadi fans yang fanatik? Saya sih selama ini kan kita suka ngobrol memang.
kalau misalnya ngobrol, jadinya saya juga jadi tahu member-membernya namanya siapa aja. Jadi saya ikut milih yang mana nih yang ganteng. Nah, masih saya lihat dia kayaknya juga kan nggak terlalu fanatik, masih pokoknya dia semua apa cerita ke saya, mau beli apapun selalu tanya ke saya, nggak di luar tanpa pengetahuan saya. Jadi saya sih pantaunya dari situ aja ya. Kan kadang mungkin ada temennya yang beli tapi nggak kasih tahu orang tuanya mungkin ya. Nah kalau Rachel sih selama ini selalu kasih tahu karena minta mamanya yang beliin. Ini ya, jadi memang harus selalu didampingi juga agar tidak kebablasan gitu ya Mbak Ayu. Sejauh mana sih orang tua bisa masuk khususnya dengan perbincangan semacam ini gitu. Kadang-kadang mungkin anak lebih nyaman ngobrol ini kayaknya sama teman-temanku aja deh. Sejauh mana orang tua bisa masuk dalam perbincangan yang anak gandrung? Oke, kalau misalnya kenapa berbicara lebih nyaman sama teman, biasanya muncul karena kalau ditanya gitu ya ke klien remaja, kenapa sih nggak bicara orang tua? Nggak nyambung, Bu. Nggak nyambung, Kak. Biasanya nggak nyambung kalau ngomong tuh nggak ngerti. Biasanya seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya, dan biasanya anak menyimpulkan, kenapa sih bisa mama nggak ngerti? Apalagi kalau ngomong dibilang gitu aja. Siapa sih mahal-mahal. Sepertinya tidak ada empati terhadap perasaan. Tidak merasa disupport. Iya, perasaan anak yang sedang menggebu-gebu sekali terhadap idolanya gitu. Tidak ada pemahaman itu sehingga anak merasa nggak nyambung, lebih enak cerita sama teman gitu. Nah, padahal once orang tuanya mau membuka diri terhadap apa yang menjadi idola anaknya, ikutan belajar juga, terus lihat juga gitu kan seperti apa sih, memantau juga perkembangan idolanya seperti apa, sehingga pada akhirnya saat ngobrol sama anak, oke, dance-nya oke, BTS gitu kan, performnya oke juga, lihat perjuangannya mereka, apalagi juga menjadi duta PBB begitu kan. Betul. Nah, akhirnya bisa mengarah ke ada banyak hal loh yang bisa mereka lakukan dan it's positif gitu. Nah, itu yang bisa kita jadikan obrolan kepada anak gitu. Sejauh sama-sama merasa nyaman gitu dengan obrolan itu, why not gitu kan. Nah, Ibu Francisca dan Rachel ini kan ada psikolog kita nih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak terkait tema kita hari ini tentang K-popers? Ada nih. Oke. Mbak Ayu mau tanya nih, waktu zaman saya kan demennya boyband, tapi kan nggak seberapa lama ya waktunya ya. Nah, kalau seperti zaman anak sekarang seperti Rachel, saya mau nanya nih, kira-kira berapa lama ya dia bakal suka ke K-pop? Kira-kira berapa lama ya? Selama gitu. Jungkook masih cakep kali ya. Masih cakep dan selama V masih keren gitu. Iya, masih keren dan dance-nya masih oke. Kalau ditanya seberapa lama gitu, memang umumnya ketika kemudian kita beranjak menjadi dewasa, kemudian prioritas hidup, kemudian juga bergerak ke arah yang lain, kemudian juga tugas perkembangan kita bergeser gitu kan ya, dari remaja menjadi dewasa muda, itu umumnya memang akan bergeser juga gitu. Gimana kita memandang sesuatu, idolanya juga jadi bergeser. Kalau dulu mungkin idolanya boyband, sekarang mungkin begitu masuk usia dewasa muda, dengan tugas-tugas perkembangannya maka bergeser juga idolanya gitu kan. Nggak suka yang ini lagi tetapi ada yang lainnya gitu. Tapi kalau kemudian melihat apakah pasti akan seperti itu, nggak juga, karena kalau ngelihat fansnya K-pop itu rentang usianya panjang loh, dari mulai yang istilahnya remaja awal, remaja menengah, dewasa muda, dewasa menengah, itu banyak juga gitu yang masih menggandrungi gitu. Kenapa? Karena memang mereka punya value yang kuat gitu. Apalagi kalau misal melihat idolanya itu melakukan sesuatu yang sifatnya itu bermanfaat untuk community, kemudian idolanya tersebut melakukan satu hal besar yang sifatnya sosial untuk dunia, untuk negara, sehingga akhirnya value-nya itu menjadi bukan sekedar value suka karena dance-nya, karena fisiknya, tapi bergeser. Value-nya suka karena dia punya prinsip yang kuat ya. Dia punya value baik yang lainnya ya, yang membuat pada akhirnya pun bergeser gitu. Akhirnya tapi tetap mengidolakan gitu. Karena memang bukan hanya pada performanya saja, tapi apa yang dibalik performa itu, bahkan apa yang mereka bisa lakukan dengan istilahnya keterkenalan mereka ini gitu ya. Bener. Nah, kalau Bu Francisca sendiri suka nggak sih mungkin browsing nih, kasih tahu Rachel ternyata BTS nggak cuma keluarin album atau lagu baru, tapi kemarin baru jadi duta PBB. Hal-hal yang sifatnya hal-hal positif gitu dijadikan contoh untuk Rachel sendiri, agar lebih gigih juga belajar, agar lebih gigih juga menggapai cita-citanya. Apakah ini juga suka dilakukan? Ya kadang sih ya, misalkan saya ke bioskop dulu ya, kan BTS suka jadi ada iklannya tuh ya. Nah, saya suka bilang sama Rachel, berarti ini sampai di Indonesia juga iklannya kan ada internasional. Jadi kamu juga mungkin siapa tahu nanti juga bisa seperti itu gitu.
Oke, jadi memang ini bagus juga ya Mbak Ayu ya, bagaimana kita memperkenalkan bukan hanya mereka star gitu di atas panggung, tapi juga sisi kehidupan lain mereka. Ini bisa jadi contoh yang baik nggak sih untuk anak kita agar dia juga mungkin punya semangat yang sama dengan idolanya? Bisa banget kalau kita melihatnya dari sudut pandang itu gitu kan. Karena apalagi kan anak membutuhkan contoh gitu kan, contoh yang memang real, nyata, kemudian ada buktinya gitu kan. Kalau misalnya melihat idola-idola Korea itu kan biasanya mereka untuk sampai ke satu titik mereka debut sampai sekarang itu kan bukan perjuangan yang pendek, itu perjuangan yang panjang, bahkan ada yang dari usianya masih belasan tahun sampai kemudian harus 5 tahun di masa training gitu baru pada akhirnya debut. Nah kalau melihatnya dari sudut pandang sana, kita bisa aja ajak ngobrol anak bahwa untuk meraih apa yang dia mau, coba deh kalau lihat biografinya itu nggak segampang itu lah apa yang mereka lakukan, latihannya apa segala macam itu. Nah itu bisa disampaikan juga ke anak. Kalau memang seperti itu berarti lihatnya nggak gampangnya aja ya. Semua yang kita cita-citakan tuh butuh usaha ya. Mereka juga melakukan usahanya berat ya gitu. Itu bisa menimbulkan insight-insight bagi anak. Jadi apa ya, selipan-selipan ngobrol barengan sama anak sehingga dia tahu oh di tengah perform yang glamour ternyata mereka juga punya perjuangan yang berat gitu. Itu sih sebetulnya. Oke, sambil menyelam minum air lah Mbak Ayu ya. Yang penting ngobrol sama anak tetap asik gitu. Iya, oke. Jangan sampai jadi orang tua mami nggak ngerti gitu ya. Oke, Ibu Francisca dan Rachel, terima kasih banyak sudah berbagi di kumpul keluarga. Hari kita makin semangat deh adik kalian ya. Salam ya buat keluarga di rumah, tetap sehat. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Oke, jadi ikut energik ya kayaknya ya kita hari ini ya. Oke, kita masih lanjut lagi tapi kita jeda dulu ya Mbak Ayu ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.